Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiah Nur Afifa, NPM 719212771. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan syarat kewirakoprasian. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas kewirakoprasian. Tugas kewirakoprasian adalah menciptakan keunggulan bersaing koperasi dibandingkan dengan organisasi usaha lainnya. Keunggulan tersebut dapat diperoleh melalui yang pertama, dengan mendudukkan koperasi sebagai penguasa yang kuat di pasar. Bila masing-masing koperasi primer yang anggotanya para petani membentuk koperasi di tingkat atasnya atau koperasi sekunder, maka koperasi yang terbentuk akan mempunyai posisi yang kuat di pasar yang lebih luas, demikian seterusnya. Tugas kewirakoperasian dalam hal ini adalah meningkatkan efisien koperasi melalui integrasi vertikal tersebut. Yang kedua yaitu kemampuan dalam mereduksi biaya transaksi. Tugas kewirakoperasian kedua ini adalah menekan biaya transaksi. Biaya transaksi adalah biaya luar biaya produksi yang timbul karena adanya transaksi-transaksi. Seperti yang pertama, biaya pencarian informasi. Dan yang kedua, biaya kontrak. Dan yang ketiga, biaya monitoring kontrak. Yang keempat, biaya legal jika kontrak ini dilanggar. Dan yang kelima, biaya resiko yang mungkin timbul sebagai akibat terjadinya transaksi. Selanjutnya, pemanfaatan interlinkage market. Interlinkage market adalah hubungan antar pelaku ekonomi di pasar. Tugas kewirakoperasian ini menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan di antara pelaku dalam interlinkage market tersebut. Yang keempat, pemanfaatan trust capital. Trust capital adalah atau pengumpulan modal adalah dimungkinkan terjadi pada koperasi karena usaha yang tadinya dilakukan sendiri-sendiri oleh para anggotanya sekarang dikelola secara bersama-sama dengan anggota lainnya. Tugas kewirakoperasian ini mengelola modal tersebut secara efisien dan meningkatkan peranan anggota dalam meningkatkan partisipasinya intensif dalam pemanfaatan jasa, pelayanan koperasi, dan partisipasi kontributif dalam pembentukan permodalan yang baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prasyarat keberhasilan kewirakoperasian. Menurut tokoh koperasi Ibnu Sujono, untuk memahami apa yang disebut kemampuan koperasi, kita perlu menggunakan tolak ukur keberhasilan koperasi secara mikro. Keberhasilan koperasi dapat didekati dari dua sudut, yaitu sudut perusahaan dan sudut efek koperasi. Yang pertama yaitu pendekatan dari sudut perusahaan. Yang pertama, peningkatan anggota perorangan. Pada dasarnya lebih penting jumlah anggota perorangan daripada jumlah koperasi, karena sebagai kumpulan orang, kekuatan ekonomi bersumber dari anggota perorangan. Ada dua faktor keanggotaan yang perlu diperhatikan, yaitu kemampuan ekonomi dan tingkat kecerdasan anggota. Kemampuan ekonomi anggota penting karena dapat digerakkan untuk menyusun investasi, sedangkan kecerdasan anggota sangat menentukan mutu manajemen yang sifatnya partisipatori dalam rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi dengan satu anggota satu suara. Yang kedua yaitu peningkatan modal, terutama yang berasal dari koperasi sendiri. Jumlah modal dari dalam dapat digunakan sebagai
salah satu indikator utama dari kemandirian koperasi. Semakin besar modal dari dalam, berarti kemandirian koperasi tersebut semakin tinggi. Indikator kemandirian yang lain adalah keberanian manajemen untuk mengambil keputusan sendiri. Yang ketiga yaitu peningkatan volume usaha. Volume usaha berkaitan dengan skala ekonomi. Semakin besar potensi sebagai perusahaan, sehingga dapat memberikan pelayanan dan jasa yang lebih baik kepada para anggota. Sejalan dengan identitas koperasi yang menyatakan bahwa anggota dan pelanggan adalah orang yang sama, maka volume usaha terutama harus berasal dari jasa anggota. Loyalitas dan partisipasi aktif anggota sangat menentukan besarnya volume usaha koperasi, khususnya yang berasal dari anggota. Yang keempat yaitu peningkatan pelayanan kepada anggota dan masyarakat. Berbeda dengan unsur yang lain, pelayanan ini sukar dihitung secara kuantitatif. Anggota dapat merasakan efeknya dengan membandingkan sebelum dan sesudah ada koperasi. Bentuk pelayanan dapat bermacam-macam, misalnya pendidikan, kesehatan, beasiswa, sumbangan, pelayanan usaha yang cepat dan efisien, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pendekatan dari sudut efek koperasi. Yang pertama yaitu produktivitas. Artinya, koperasi dengan seluruh hasil kegiatannya dapat memenuhi seluruh kewajiban yang harus dibayarnya, seperti biaya perusahaan, kewajiban kepada anggota, dan sebagainya. Yang kedua yaitu efektivitas dalam arti mampu memenuhi kewajiban terhadap anggota-anggotanya. Dan yang ketiga yaitu adil. Adil dalam melayani anggota-anggota tanpa melakukan diskriminasi. Dan yang keempat yaitu mantap, dalam arti bahwa koperasi begitu efektif sehingga anggota-anggota tidak ada alasan untuk meninggalkan koperasi guna mencari alternatif pelayanan di tempat lain yang dianggap lebih baik. Ibnu Sujono juga menambahkan bahwa di Indonesia ada ukuran keberhasilan lain yang perlu digunakan secara makro. Sebagai akibat dari peranan koperasi dalam melayani masyarakat dan sebagai alat kebijaksanaan pembangunan pemerintah. Ukuran keberhasilan ini seringkali didasarkan pada penilaian pemerintah terhadap pencapaian target yang sudah ditetapkan. Dalam hal di mana koperasi melaksanakan program-program pemerintah, maka seharusnya pemerintah menetapkan target-target yang ingin dicapai yang seharusnya sama atau tidak bertentangan dengan target yang diinginkan koperasi, sehingga keduanya dapat dipadukan. Dengan demikian, kepuasan anggota sebagai tolak ukur keberhasilan koperasi tetap bisa digunakan, sebab apapun yang telah dicapai koperasi, keberhasilan koperasi yang harus diukur dari pendapat anggota-anggotanya. Apakah mereka puas atau tidak atas kinerja koperasinya? Dengan berpedoman pada manajemen koperasi di mana rapat anggota mempunyai kekuasaan tertinggi, maka pengurus koperasi harus berhasil dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sehingga anggota bisa merasa puas atas kinerja koperasinya. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.